Mendengar perintah Rafa yang bertolak belakang dengan perintah sang kakek, Direktur Zainal buru-buru berkata, "Tuan Rafa, aku perlu meminta persetujuan Tuan Alif Rewa terlebih dahulu." Rafa langsung menjawab, "Tidak perlu, lakukan saja tindakan penyelamatan secepatnya. Semua prosedur harus dijalankan sepenuhnya. Kalau nanti kakek marah, aku yang akan bertanggung jawab." Begitu mendengar ini dan mengingat ucapan Rafa sebelumnya, bahwa kalau mereka tidak menyelamatkan, maka itu bisa jadi bahan bukti melawan mereka, Direktur Zainal pun menimbang-nimbang sebentar lalu segera berkata, "Baik Tuan Rafa, kami akan segera melakukan tindakan penyelamatan." Tatapan Helena yang penuh duka mengarah tajam pada Rafa. Dia ingin menegurnya, tapi kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya akhirnya dia telan kembali. Dia tahu yang dipikirkan Rafa saat ini hanyalah bagaimana melepaskan diri dari keterlibatan atas kematiannya. Rafa tidak ingin memikul sedikit pun tanggung jawab. Meskipun dia memandang rendah sisi kemanusiaan Rafa, tapi di satu sisi dia juga bisa sedikit memaklumi. Karena semua ini awalnya adalah kesalahannya sendiri yang sengaja menyembunyikan kondisinya. Di dalam hatinya, Helena hanya bisa mengeluh pahit. "Kalau mau menyalahkan, seharusnya aku menyalahkan diriku sendiri. Kalau bukan karena adik sepupu Rafa yaitu Andi yang membongkar semua ini, mungkin aku masih saja menipu Rafa dan keluarga Rewa lainnya. Jadi aku pantas menerima nasib seperti ini." Maka dia pun menyerah pada takdir dan bergumam di dalam hatinya, "Biarlah kalau mereka ingin berpura-pura menyelamatkanku. Rasa sakit dari prosedur penyelamatan ini akan kuanggap sebagai penebusan dosa kepada keluarga Rewa." Melihat tatapan putus asa Helena, Rafa merasa agak bersalah. Dia buru-buru berkata kepada Direktur Zainal, "Kalian saja yang tangani tindakan penyelamatannya. Aku hanya orang awam, jadi aku akan menunggu di luar saja." Direktur Zainal mengangguk cepat. "Silakan, mohon tunggu sebentar di luar." Rafa pun langsung berbalik keluar ruangan. Setelah Rafa pergi, para dokter lain sudah berdatangan dan bersiap melakukan tindakan penyelamatan terakhir terhadap Helena. Helena tetap diam tanpa sepatah kata. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Di dalam hatinya dia hanya berharap kematian segera datang. Dia tahu pasien penyakit berat yang dalam kondisi darurat seperti ini biasanya akan mengalami rasa sakit dan penderitaan yang hebat dalam proses penyelamatan. Jadi dia hanya berharap proses ini berlangsung dengan cepat agar dia bisa mati dengan lebih tenang. Namun, di saat-saat terakhir ini, entah kenapa, Helena tiba-tiba teringat saat dirinya bertemu dengan Andi. Dia teringat tatapan mata Andi padanya dan teringat bagaimana Andi menggenggam tangannya lalu mengatakan sesuatu yang kala itu terdengar begitu tidak masuk akal. "Kalau suatu saat jantungmu terasa sakit sekali dan kau tidak tahan, gigitlah jari tengah tangan kananmu sekuat tenaga." Helena berpikir, benarkah cara itu akan berhasil? Saat ini, para dokter sudah menyiapkan defibrilator, adrenalin, dan alat-alat untuk tindakan intubasi darurat. Helena tahu, meskipun perkataan Andi terdengar tidak ilmiah, bahkan konyol, tapi sekarang, meski hanya ada kemungkinan 1:1.000.000, itu adalah harapan terakhirnya. Dengan susah payah dia mengangkat tangan kanannya dan memasukkan jari tengahnya ke mulut. Dengan sekuat tenaga dia menggigit jari tengahnya. Dalam sekejap, rasa sakit luar biasa membuat alisnya mengernyit tajam. Seorang dokter berseru, "Direktur Zainal, pasien menggigit jarinya sendiri." Direktur Zainal yang tengah bersiap melakukan tindakan darurat, melihat Helena menggigit jarinya, buru-buru berkata, "Mungkin dia mengalami halusinasi menjelang ajal. Biarkan saja, asal bukan lidahnya yang digigit, jangan pedulikan. Cepat lakukan tindakan penyelamatan." Namun saat itu juga, Helena merasakan sebuah energi hangat yang luar biasa muncul dari dalam jari tengah kanannya. Energi itu seakan menerobos semua penghalang dan dengan cepat, kecepatan yang tinggi mengalir menuju jantungnya.
Kecepatannya begitu luar biasa, seperti saat haus tak tertahankan di musim panas, lalu tiba-tiba minum sekaleng cola dingin. Seketika tubuh dan jiwanya terasa hidup kembali. Tidak lama kemudian, dia merasakan jantungnya yang tadinya nyaris berhenti berdenyut, tiba-tiba dipenuhi energi, seolah kendaraan listrik yang baterainya habis dan hampir mati, lalu langsung diganti baterai penuh. Dalam sekejap, kendaraan itu hidup kembali. Rasa itu membuat Helena merasa dilahirkan kembali. Kondisinya pun berubah total. Seorang dokter perempuan sedang bersiap menyuntikkan adrenalin langsung ke jantung Helena. Tapi saat hendak menyuntik, jarumnya direbut Helena. Dokter itu terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka pasien yang nyaris mati bisa bereaksi secepat dan sekuat itu. Saat dia masih kebingungan, tiba-tiba dia melirik ke monitor medis di samping dan berseru, "Direktur, tekanan darah, tekanan jantung, dan saturasi pasien semuanya normal kembali." Semua orang sontak melihat ke monitor. Tekanan darah Helena melonjak dari 45/30 menjadi 120/70. Detak jantungnya dari kurang dari 20 denyut per menit langsung naik ke 72 denyut per menit. Saturasi oksigen yang sebelumnya di bawah 60% langsung melonjak ke 95%. Direktur Zainal tertegun. Dia melongo menatap monitor sambil bergumam, "Apa-apaan ini? Apakah mesin ini rusak? Cepat cek sambungan mesinnya ke pasien." Seorang dokter dengan cepat mengecek dan berkata, "Semuanya tersambung dengan baik dan tidak ada masalah." Direktur Zainal yang masih tidak percaya langsung menepuk-nepuk monitornya dan berkata, "Aku curiga alatnya rusak. Cepat, ambil alat dari ruang sebelah." Namun saat itu juga Helena langsung duduk tegak di tempat tidur. Semua dokter melongo. Mereka semua ahli jantung dan pembuluh darah dengan pengalaman puluhan tahun. Namun mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Semua ilmu dan pengalaman mereka seolah dihancurkan dalam sekejap. Helena sendiri juga sama terkejutnya, tapi berbeda dengan para dokter yang kebingungan. Helena tahu persis apa yang terjadi. Dia berkata di dalam hatinya, Itu semua karena Andi yang menyelamatkanku. Semua yang dia katakan benar. Di saat genting, menggigit jari tengah tangan kanan ternyata memang bisa menyelamatkan nyawaku. Tapi aku malah mengabaikannya, bahkan mengira dia bicara omong kosong. Kalau saja aku mengingat kata-katanya lebih awal, aku tidak perlu menderita begitu lama. Tapi rasa sakit tadi justru membuka mataku. Aku bisa melihat wajah asli orang-orang di sekelilingku, termasuk pelayanku sendiri dan semua orang dari keluarga Rewa. Energi misterius yang tadi keluar dari jariku pasti adalah sesuatu yang ditinggalkan Andi padaku. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan sehebat itu? Di dalam benaknya hanya tersisa satu pikiran. Aku harus menemukan Andi. Apapun yang terjadi, aku harus bertemu Andi, karena hanya dia yang bisa menolongku. Hanya dia yang bisa menyelamatkanku dan ibuku dari cengkeraman keluarga kerajaan dan dari cengkeraman Olivia. Dengan pikiran itu, Helena mencopot semua alat medis, masker oksigen, sensor di jari, dan pengukur tekanan di pergelangan tangan, lalu berkata tegas, "Terima kasih atas bantuannya, tapi sekarang aku tidak butuh diselamatkan lagi." Direktur Zainal langsung linglung. Seorang pasien yang hampir mati tiba-tiba bangun dan bilang tidak perlu diselamatkan lagi. Ini benar-benar di luar nalar. Dia pun refleks berkata, "Putri Helena, kondisimu masih sangat berbahaya. Kau bisa meninggal kapan saja. Kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau tidak, nyawamu masih bisa terancam." Namun, baru saja dia selesai bicara, Helena sudah melompat turun dari tempat tidur dan langsung berjalan keluar. Di luar ruangan penyelamatan saat ini, para anggota keluarga inti keluarga Rewa, serta 2 pelayan Helena, masih menunggu dengan cemas.
Semua orang sudah yakin kalau Helena pasti akan mati. Jadi mereka hanya menunggu kabar pasti dari dokter. Alif Rewa bahkan sudah memerintahkan kepada Rafa bahwa begitu dipastikan Helena meninggal, segera kirimkan rekaman video tadi kepada kepala pelayan keluarga kerajaan Nordik, lalu secepatnya putuskan hubungan. Namun di dalam hatinya Rafa tetap merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, Helena adalah wanita eksotis yang benar-benar menjadi dambaan semua pria. Tetapi dirinya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mencicipinya barang sekali saja. Itu benar-benar pemborosan besar. Anita tiba-tiba teringat sesuatu, lalu diam-diam dia bertanya kepada Alif Rewa, "Ayah, apa kita perlu memanggil Andi ke sini? Dia dulu bilang Aldi Gunawan disembuhkan olehnya. Bahkan kondisi tubuh Helena juga dia yang pertama menyadarinya. Mungkin saja dia punya cara menyelamatkan atau bahkan menyembuhkan Helena." Alif Rewa menggeleng. Tidak bisa. Anita heran, "Ayah, kenapa tidak? Kalau Andi bisa menyelamatkan, bukankah itu kabar baik untuk semua?" Alif Rewa menggeleng kuat-kuat dan menurunkan suaranya lalu berkata serius, "Tidak bisa. Apapun metode yang dimiliki Andi, metode yang bisa menghidupkan kembali orang mati, itu pasti sangat berharga. Tidak layak disia-siakan untuk orang seperti Helena." Setelah itu Alif Rewa menambahkan, "Perempuan ini dari awal sudah menyembunyikan penyakitnya dari keluarga kita. Jelas dia ada niat yang tidak baik. Kenapa kita harus menggunakan cara yang begitu berharga untuk menyelamatkannya? Membalas kejahatan dengan kebaikan? Aku Alif Rewa, bukan orang seagung itu." Anita langsung mengangguk paham. Ayah memang berpikir jauh ke depan. Sebenarnya Alif Rewa belum mengungkap semua isi hatinya. Yang tidak dia katakan adalah metode ajaib Andi Rewa yang bisa menghidupkan kembali orang dan memudahkan tubuh. Dia sendiri belum pernah merasakannya. Mana bisa dia membiarkan kesempatan itu jatuh ke tangan Helena lebih dulu. Saat keluarga Rewa masih menunggu kabar kematian Helena, tiba-tiba pintu ruang penyelamatan terbuka. Rafa yang sedang menunduk memainkan ponselnya. Ketika dia mendengar suara pintu terbuka, dia mengira dokter keluar. Dia langsung bertanya tanpa mengangkat kepalanya, "Apakah dia sudah meninggal?" Begitu selesai bicara, dia baru mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang keluar dari pintu. Yang membuat dia, seluruh keluarga Rewa, dan 2 pelayan itu terkejut adalah yang keluar dari ruang penyelamatan itu bukan dokter, tetapi Helena yang sebelumnya sudah dinyatakan hampir mati oleh dokter dan hanya bisa bertahan 1 atau 2 jam. Melihat bahwa itu adalah Helena, semua orang merasa seperti disambar petir. Mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang cukup lama. Alif Rewa memandang Helena dengan wajah terkejut dan langsung bertanya, "Helena, kau bagaimana bisa?" Helena melihat keluarga Rewa di depannya. Dia merasa kecewa karena sudah melihat jelas wajah asli mereka saat dirinya tadi sekarat. Namun dia juga tahu bahwa dirinya memang bersalah karena sudah menyembunyikan penyakit itu. Jadi dia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Lagi pula dia tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Rewa sekarang. Karena satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya hanyalah Andi Rewa. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan ibunya dari kendali keluarga kerajaan dan Olivia juga hanya Andi. Jadi dia membungkuk hormat pada Alif Rewa dan berkata, "Terima kasih atas perhatian kakek. Aku sudah tidak apa-apa." Alif Rewa benar-benar bingung. Tadi hampir mati, sekarang tiba-tiba muncul sambil membungkuk dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Ini benar-benar seperti mimpi. Saat dia masih bingung, dia melihat bekas gigitan berdarah di jari tengah tangan kanan Helena dan langsung tersadar. Dia berseru di dalam hati, "Aku hampir lupa. Hari itu Rafa mengadu kalau Andi pernah mengatakan pada Helena, jika dalam kondisi darurat cukup gigit jari tengah tangan kanan untuk menyelamatkan diri. Ternyata Andi tidak asal bicara. Tapi
ini sungguh ajaib. Kenapa hanya dengan menggigit jari tengah bisa menyembuhkan penyakit jantung yang begitu parah? Kalau ini cuma semacam terapi fisik, aku jelas tidak percaya. Penyakit jantung yang begitu parah, jangankan digigit, dipotong pun tidak akan ada gunanya. Satu-satunya kemungkinannya adalah Andi pasti menanamkan semacam obat atau energi di ujung jari Helena. Astaga, anak seusia Andi. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Saat ini Helena menyadari Alifrewa menatap tajam jari tengahnya. Dia pun langsung mengepalkan tangannya untuk menyembunyikan bekas gigitan. Rafa segera berlari mendekat dengan terkejut sekaligus gembira. Dia bertanya, "Helena, kau benar-benar tidak apa-apa?" Helena tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak apa-apa. Mungkin karena kemampuan dokter di sini sangat hebat, jadi aku bisa diselamatkan." Rafa masih tidak percaya dan bertanya, "Kau benar-benar sudah sembuh?" Helena menjawab, "Aku juga tidak yakin sudah sembuh atau belum, tapi aku merasa jauh lebih baik dan sepertinya sudah tidak kritis lagi." Saat itu Direktur Zainal datang bersama beberapa dokter lainnya. Rafa segera menariknya dan bertanya, "Direktur Zainal, apakah Helena benar-benar sudah tidak apa-apa?" Direktur Zainal mengangguk cepat. Semua indikator tubuh Putri Helena sudah kembali normal, dan dari kondisi fisik serta mentalnya juga terlihat sangat baik. Sepertinya dia memang sudah keluar dari kondisi kritis. Tapi untuk memastikan semuanya baik-baik saja, tetap perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Alifrewa langsung berkata, "Kalau begitu, segera atur pemeriksaan lengkap untuk Helena." Namun Helena langsung menyela, "Kakek, sekarang sudah cukup malam. Karena aku sudah tidak kritis lagi, sebaiknya kita fokus dulu pada acara penting keluarga Rewa, yaitu upacara leluhur. Aku sungguh merasa tidak enak kalau menjadi penyebab gangguan." Kemudian dia melanjutkan, "Aku tahu kakek pasti sangat tidak senang karena aku menyembunyikan penyakit ini, dan memang itu sepenuhnya salahku. Tapi karena upacara leluhur keluarga Rewa sangat penting, aku bersedia tetap mendampingi Rafa sebagai tunangannya. Sedangkan soal apakah aku masih layak menjalankan pertunangan ini atau tidak, setelah upacara selesai, semuanya aku serahkan pada keputusan kakek. Aku tidak akan membantah." Ketika Alifrewa mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memuji di dalam hatinya. Helena memang bukan gadis biasa. Dia langsung mengenai titik kelemahan pikiranku dan memberikan alasan yang sangat sulit ditolak. Sekarang Helena sudah selamat. Kalau dia tidak muncul bersama anggota inti keluarga Rewa untuk menyambut kerabat dari cabang keluarga, para tamu itu pasti akan bertanya-tanya dan mencurigai. Banyak dari mereka datang ke acara ini hanya untuk melihat langsung putri kerajaan Nordik. Kalau besok Helena tidak hadir di upacara resmi, bukan cuma kerabat, tapi juga pihak luar akan memunculkan berbagai gosip. Daripada begitu, lebih baik kuizinkan Helena tetap hadir dan menyelesaikan upacara dengan baik. Masalah pertunangan bisa dibicarakan nanti, kalaupun akhirnya ingin membatalkannya. Sebagai alasan resmi, keluarga Rewa masih bisa berdalih bahwa Helena menyembunyikan kondisi kesehatannya. Maka dari itu, tanpa menunggu tanggapan siapapun, Alifrewa langsung mengangguk dan berkata, "Helena, sikapmu yang bertanggung jawab benar-benar membuatku kagum. Kalau begitu, segera kembali ke hotel, ganti pakaian, dan pastikan tiba di kediaman keluarga Rewa sebelum pukul 9:30. Melihat Alifrewa setuju, Helena sangat gembira dan tanpa ragu langsung berkata, "Terima kasih kakek, aku akan segera kembali untuk bersiap." Setelah berbicara, dia melihat dua pelayannya yang masih tertegun lalu berkata, "Kalian cepat ikut aku pulang." Barulah kedua pelayan itu tersadar. Mereka belum sempat memproses apa yang sebenarnya terjadi dan buru-buru mengangguk, "Baik, Putri." Rafa yang melihat Helena seolah-olah baik-baik saja, kembali dikuasai oleh pikiran kotornya. Tadi dia merasa sangat menyesal karena belum sempat mencicipi kecantikan Helena, tapi sekarang kesempatan itu seperti kembali muncul.
Maka dia pun buru-buru bersikap ramah. "Sayang, biar ku antar." Helena tersenyum padanya dan berkata serius, "Kau masih ada urusan penting, tidak usah mengantarku. Sebaiknya kau segera kembali ke rumah bersama kakek. Aku akan ke hotel sebentar untuk bersiap, lalu langsung menyusul." Alifrewa juga berkata, "Rafa, Helena benar. Jangan ikut campur, kita harus segera kembali. Aku sudah mengubah jadwal penyambutan keluarga cabang ke pukul 9:30 dan tidak bisa ditunda lagi." Lalu dia bertanya pada Sangkala, "Sangkala, kau sudah beritahu Andi soal perubahan waktu ini?" Sangkala langsung menjawab, "Tuan, aku sudah memberitahu Tuan Andi." Alifrewa mengangguk puas dan berkata penuh semangat, "Bagus. 2 hari ini adalah acara besar 12 tahunan keluarga Rewa. Sekaligus awal dari kebangkitan kembali keluarga Rewa sebagai keluarga nomor 1 di negeri ini. Sekarang keluarga Smith sudah jatuh dan kita memiliki seorang jenderal andalan yang kembali. Aku yakin tidak lama lagi keluarga Rewa akan kembali ke puncak." Di sisi lain, Randi, Rafa, bahkan Handi semuanya merasa tidak nyaman mendengar ini karena mereka tahu jenderal andalan yang disebut Alifrewa tidak lain adalah Andi. Sepertinya Alifrewa benar-benar menganggap Andi sebagai pilar masa depan keluarga Rewa. Rafa juga merasa semakin kesal. Kemarin tunangannya Helena disentuh oleh Andi, tapi Alifrewa tidak membela dirinya sama sekali, malah memihak Andi. Hal ini membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Alifrewa melihat jam, masih ada 20 menit sebelum pukul 9. Lalu dia berkata kepada Sangkala, "Sangkala, cepat siapkan iring-iringan mobil untuk menjemput Andi di rumah keluarga Gunawan. Dia adalah cucu kandung garis utama keluarga Rewa. Dia harus tiba sebelum 9:30 untuk menyambut para kerabat bersama-sama dengan kita." Sangkala segera menjawab, "Baik Tuan, aku akan segera bersiap dan langsung berangkat." Rafa semakin muak dan berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Hanya Andi saja. Kenapa harus dijemput dengan segala kemewahan? Apakah dia pantas?" Namun, meskipun merasa kesal di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apapun. Sangkala segera menelpon dan mengatur iring-iringan mobil. Beberapa menit kemudian, 10 mobil Rolls-Royce tiba di depan rumah sakit, menjemput Sangkala dan langsung menuju rumah keluarga Gunawan. Sementara itu, Helena sudah kembali ke hotel. Sambil berjalan cepat ke kamarnya, dia bertanya pada 2 pelayannya, "Kalian sudah melaporkan soal serangan jantungku ke Olivia atau belum?" Keduanya saling berpandangan dan tidak menjawab, karena mereka tahu identitas mereka sebagai orang Olivia sudah ketahuan, dan sekarang mereka tidak berani sembarangan menyebut nama Olivia. Helena melihat mereka diam-diam, lalu berkata dengan tenang, "Aku tahu, kalian adalah orang Olivia. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku hanya merasa kejadian tadi hanyalah alarm palsu. Kalau kalian belum sempat melapor ke Olivia, lebih baik jangan dilaporkan dulu." Dia melanjutkan, "Selanjutnya, aku akan berusaha mengembalikan kepercayaan keluarga Rewa dan tetap mendorong pernikahan ini. Kalau Olivia ikut campur sekarang, dampaknya bisa negatif. Lagi pula aku yakin, dia mengutus kalian bukan hanya untuk memata-matai, tetapi juga untuk menyelamatkanku kalau aku tiba-tiba kambuh, agar tidak ketahuan keluarga Rewa. Kalau dia tahu kejadian ini, pasti dia akan menyalahkan kalian karena gagal menyembunyikannya. Kalian juga bisa kena masalah. Jadi, bagaimana kalau kita bertiga anggap saja ini tidak pernah terjadi? Kalian tidak akan dihukum dan aku punya kesempatan sekali lagi. Setuju?" 2 pelayan itu saling pandang, lalu kemudian Liana berkata, "Putri Helena, kami memang belum sempat melapor ke Putri Olivia. Nanti kami akan menghapus video di ponsel tadi. Anggap saja tidak terjadi apa-apa." Helena mengangguk lega. "Bagus. Sekarang waktunya sudah mepet. Cepat bantu aku berdandan." Sementara itu, Andi Rewa sudah mengenakan kemeja dan jas. Dia dibantu oleh Mary untuk merapikan dasi. Setelah siap, dia duduk di ruang tamu rumah keluarga Gunawan dan menunggu kedatangan Sangkala. Jas yang disiapkan Maria ini ukurannya sangat pas.
Sepertinya dibuat khusus. Bahan, potongan, dan model jas ini juga kelas atas. Kecuali dibuat oleh desainer papan atas secara custom. Pakaian merek terkenal pun belum tentu bisa menyaingi. Setelah memakai jas ini, aura Andi Rewa meningkat pesat. Bahkan Aldi Gunawan sampai takjub dan memuji. "Andi, jas itu cocok sekali di badanmu. Kau tampak gagah dan berwibawa dengan aura pria sukses yang memukau." Andi Rewa tersenyum. Yang hebat adalah ukurannya begitu pas, seolah dibuat khusus. Mary buru-buru berkata, "Biasanya orang harus terbang ke London agar desainer bisa mengukur langsung. Tapi untuk ukuranmu, aku dan ibu memilih manekin yang mirip tubuhnya. Lalu, kami sesuaikan ukurannya berdasarkan ingatan kami. Untung saja tidak salah dengan ukuran tubuhmu." Andi Rewa langsung berkata, "Terima kasih Mary dan Bibi. Aku biasanya hidup seadanya, jadi tidak terpikir tentang hal seperti ini." Maria tersenyum. "Ketika kau kembali ke keluarga Rewa kali ini, tidak boleh ada yang meremehkanmu. Mereka harus tahu kau adalah anak Sandi Rewa, bahkan lebih hebat dari ayahmu." Andi Rewa mengangguk serius. "Aku mengerti, Bibi." Mary pun berkata lembut, "Andi, ayah sudah menyiapkan iring-iringan mobil. Nanti, aku akan mengantarmu ke rumah keluarga Rewa." Andi Rewa heran, kenapa memakai iring-iringan mobil? Bukankah kepala pelayan Sangkala yang akan menjemputku? Maria tersenyum. "Pamanmu bilang kau adalah cucu kandung garis utama keluarga Rewa. Satu-satunya anak Sandi Rewa. Kau harus kembali dengan megah. Kami keluarga Gunawan harus membantu memperkuat posisimu." Aldi Gunawan langsung mengangguk sambil tersenyum. "Benar, kembalinya kau ke keluarga Rewa kali ini sangat penting. Aku takut mereka akan menghinamu karena pernah hidup mengembara di Makassar selama 20 tahun. Jadi saat kau muncul di rumah keluarga Rewa, mereka harus sadar bahwa kau bukan hanya cucu keluarga Rewa, tetapi juga menantu masa depan keluarga Gunawan. Siapapun yang ingin menghinamu harus berpikir 2 kali." Andi Rewa terdiam sejenak. Dia sangat memahami maksud baik Aldi Gunawan, tetapi di dalam hatinya dia tetap merasa sedikit sungkan. Saat itu seorang pelayan masuk dan melapor, "Tuan, Nyonya, kepala pelayan Sangkala dari keluarga Rewa sudah tiba." Aldi Gunawan langsung berkata, "Kalian tetap duduk, biar aku yang menyambut Sangkala." Aldi Gunawan tidak mengizinkan orang lain ikut. Dia bangkit sendirian dan berjalan keluar rumah. Begitu melihat Sangkala, dia segera melangkah cepat dan menjabat tangan Sangkala sambil tertawa. "Sangkala, sudah lama kita tidak bertemu. Kita sama-sama tinggal di Jakarta, tapi kau jarang datang menemuiku." Sangkala menjawab dengan hormat, "Tuan Aldi Gunawan, belakangan ini aku sangat sibuk, jadi belum sempat mampir. Tapi kulihat kondisimu semakin sehat." Aldi Gunawan mengangguk dan tertawa. "Ini semua berkat Andi. Kalau tidak, kau pasti sudah mampir ke makamku." Sangkala mengangguk kuat. "Benar, sampai hari ini kemampuan Tuan Andi memang sudah tidak terduga." Aldi Gunawan menarik napas dan masih menggenggam tangan Sangkala. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sangkala, terima kasih karena sudah diam-diam melindungi Andi selama bertahun-tahun. Kebaikanmu ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku." Sangkala langsung membungkuk dengan hormat dan berkata, "Tuan Aldi telah terlalu memujiku. Ini memang sudah menjadi kewajibanku. Tuan Sandi pernah menyelamatkan hidupku. Sekalipun aku harus mati demi anaknya, aku tidak akan menolak." Aldi Gunawan berkata dengan serius, "Sangkala, kau memang pria berperasaan dan setia. Sandi tidak salah memilihmu." Sangkala tersenyum sopan dan menjawab, "Tuan Aldi, kalau bicara soal kesetiaan, kau bahkan jauh lebih setia daripada aku." Aldi Gunawan menghela nafas. "Karena kita berdua sama-sama orang yang setia, berarti kau harus sering-sering datang menemuiku. Kita dulu sama-sama mengikuti Sandi dan mendapat berkahnya, berbagi pengalaman dan kenangan. Kita seharusnya sering berkumpul, minum bersama, dan mengenang masa lalu." Sangkala sejujurnya di dalam hatinya,
Saat ini, Aldi Gunawan ingin mengungkapkan sesuatu. Sangkala, aku ingin mengatakan bahwa di dalam hatiku kau selalu kuanggap teman. Aku yakin di mata Sandi pun begitu. Sangkala sangat tersentuh mendengar ini. Matanya sampai memerah. Dulu meskipun dia sering berada di sisi Sandi dan cukup sering bertemu Aldi Gunawan, dia selalu merasa dirinya hanyalah pelayan Sandi. Sedangkan Aldi Gunawan adalah sahabat dekat Sandi. Maka dia merasa dirinya jauh lebih rendah. Karena itulah setelah Sandi wafat, dia tidak berani mendekati Aldi Gunawan, takut dianggap tidak tahu diri. Namun melihat Aldi Gunawan begitu tulus, dia pun menjawab dengan serius, "Baik Tuan Aldi, kalau kau tidak keberatan, aku pasti akan sering datang untuk minum bersamamu." Kemudian dia bertanya, "Ngomong-ngomong Tuan Aldi, apakah Tuan Andi sudah siap? Dia harus tiba di rumah keluarga Rewa sebelum pukul 9:30. Setelah itu para kerabat luar akan berdatangan. Hari ini sangat penting baginya." Aldi Gunawan sedikit mengangkat alisnya, lalu memandang Sangkala dan bertanya dengan serius, "Sangkala, selama bertahun-tahun kau melindungi Andi diam-diam. Apakah kau menunggu hari ini?" Sangkala menjawab dengan tegas, "Benar sekali. Terus terang saja, setelah aku sendiri menguburkan Tuan Sandi, aku hidup hanya untuk dua hal. Pertama, menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri saat Tuan Andi mengambil alih keluarga Rewa. Kedua, menyaksikan Tuan Rewa membalaskan dendam Tuan Sandi dan istrinya." Aldi Gunawan menggenggam kedua tangan Sangkala erat-erat dan berkata dengan penuh tekad, "Sangkala, aku berpikir sama persis denganmu." Sangkala sedikit tertegun, lalu menghela nafas. "Tuan Aldi, satu-satunya kekhawatiranku adalah karena selama ini Tuan Andi ingin memutus hubungan dengan keluarga Rewa. Kalau dia tetap seperti itu, bisa jadi dia menolak memimpin keluarga Rewa." Aldi Gunawan tertawa. "Tenang Sangkala. Kemarin aku sudah menceritakan semua kisah tentang ayahnya kepadanya. Kini dia sudah sepenuhnya memahami cita-cita ayahnya dan sudah memutuskan. Dia pasti akan menjadi kepala keluarga Rewa." Sangkala sangat gembira. Benarkah? Itu kabar yang luar biasa. Dengan kekuatan Tuan Andi, suatu saat nanti dia pasti bisa menjadi pemimpin keluarga Rewa. Aldi Gunawan mengangguk tegas. "Seperti yang kau katakan, menjadi pemimpin keluarga Rewa hanyalah langkah pertama. Tujuan akhirnya adalah membalaskan dendam ayah dan ibunya, serta membawa keluarga Rewa ke puncak dunia. Saat itu tiba, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Gunawan untuk mendukung Andi." Mendengar itu, Sangkala langsung berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Tuan Aldi sangat setia pada Tuan Sandi. Mohon terimalah hormatku." Aldi Gunawan buru-buru membantunya berdiri, lalu berkata dengan serius, "Sangkala, kau tidak perlu sopan kepadaku. Mulai sekarang kita adalah rekan dan sahabat seperjuangan. Kita harus bekerja sama untuk membersihkan segala rintangan bagi Andi agar bisa memimpin keluarga Rewa." Sangkala mengangguk. "Aku mengerti. 20 tahun ini, aku hanya menunggu hari ini." Aldi Gunawan tersenyum dan berkata, "Bagus. Dengan ucapanmu ini, aku merasa tenang. Andi sudah siap. Ayo masuk ke dalam." Sangkala mengikuti Aldi Gunawan melangkah masuk ke dalam villa keluarga Gunawan. Begitu melihat Andi, Sangkala tersenyum lebar dan berkata, "Tuan Andi, kau terlihat sangat gagah hari ini." Andi Rewa tersenyum ringan. "Oh iya Sangkala, bukankah tadi katanya para kerabat luar akan datang sebelum jam 9? Kenapa jadwalnya tiba-tiba dimundurkan jadi jam 9:30? Sangkala menjawab agak canggung. "Tadi ada kejadian tak terduga. Jadi Tuan Alif Rewa memundurkan jadwalnya setengah jam." Lalu ia menjelaskan, "Tadi Putri Helena tiba-tiba mengalami serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Untungnya berhasil diselamatkan." Mary berseru terkejut, "Hah? Jadi Helena benar-benar kena serangan jantung?" Sangkala mengangguk, "Iya, awalnya kondisinya sangat kritis.
Dokter bilang mungkin hanya bisa bertahan beberapa jam, tetapi akhirnya dia bisa pulih kembali. Mary menatap Andi dengan penuh kekaguman. "Andi, kau benar-benar hebat. Pasti Helena sembuh karena menggigit jari tengah tangan kanannya." Andi Rewa hanya tersenyum mendengarnya. Sangkala ikut berkata, "Tadi aku juga sempat memperhatikan. Jari tengah tangan kanan Putri Helena memang ada bekas gigitan. Tuan Andi memang luar biasa." Aldi Gunawan dan Maria kebingungan mendengar ini. Maria pun bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Mary tertawa. "Ibu, ceritanya panjang. Nanti kalau aku sudah mengantar Andi, aku akan menceritakannya kepada ibu." Sangkala lalu berkata, "Tuan Andi, sekarang sudah pukul 9. Kita harus segera berangkat." Andi Rewa mengangguk lalu berkata pada Mary, "Mary, karena Sangkala sudah datang, kau tidak perlu repot-repot mengantarku." Mary langsung menolak, "Tidak mau, aku tetap mau mengantarmu. Lagi pula jaraknya juga tidak jauh." Aldi Gunawan berkata, "Mary, hari ini keluarga Rewa akan menerima para kerabat luar. Ini acara tertutup, tidak menerima tamu lain. Kau tidak perlu ikut." Mary merengut, "Aku hanya akan mengantar saja dan tidak akan turun dari mobil. Setelah itu aku akan langsung pulang." Aldi Gunawan tidak bisa menolak dan tersenyum. "Ya sudah, kalau kau memang mau repot, ikutlah." Mary tersenyum senang, lalu buru-buru menggandeng lengan Andi dan berkata, "Andi, ayo kita berangkat." Karena baik keluarga Rewa maupun keluarga Gunawan sudah menyiapkan iring-iringan mobil, Aldi Gunawan pun memutuskan membiarkan rombongan mobil Gunawan ikut serta agar bisa menambah kesan megah bagi Andi. Dalam perjalanan menuju rumah keluarga Rewa, Sangkala menyetir sendiri dan menjelaskan secara rinci kepada Andi tentang kejadian yang menimpa Helena hari ini. Setelah mendengarnya, Andi hanya punya 3 perasaan. Pertama, Helena yang menyembunyikan kenyataan memang punya niat tidak baik. Kedua, keluarga Rewa melempar tanggung jawab seenaknya, benar-benar tidak tahu malu. Ketiga, Helena dan keluarga Rewa masih bisa mencapai kesepakatan di kondisi seperti itu. Itu membuktikan kalau mereka sama-sama licik, tidak ada yang mudah dihadapi. Selain itu, dia juga bisa menebak kalau keadaan Helena sekarang benar-benar sudah di ujung tanduk. Keluarga Rewa sudah hampir pasti tidak akan menerimanya. Sedangkan di Eropa Utara, dengan ibunya sebagai sandera, anggota keluarga kerajaan pasti tidak akan membiarkannya pulang dengan mudah. Sekarang bisa dibilang Helena benar-benar berada dalam posisi serba salah. Namun Andi tidak punya niat untuk membantunya. Pertama, mereka tidak dekat. Kedua, meski Helena tampak menyedihkan, tapi terlalu penuh siasat. Menurutnya, orang seperti ini tidak cocok untuk terlalu sering berhubungan dengannya. Saat 20 mobil Rolls-Royce dengan megah memasuki kediaman keluarga Rewa, Alif Rewa sudah memimpin seluruh anggota keluarga Rewa keluar untuk menyambut. Di antara kerumunan, Helena sudah berganti pakaian menjadi gaun formal yang sangat anggun, dengan riasan wajah sempurna. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja nyaris meninggal dunia. Saat ini hati Alif Rewa sangat bersemangat. Dia menyimpan harapan besar terhadap Andi. Bukan hanya karena kekuatan Andi yang sulit diukur, dan aura mendominasi yang Andi tunjukkan terhadap keluarga Smith serta kejadian di Timur Tengah, tetapi juga karena Andi menguasai rahasia luar biasa yang bisa menghidupkan kembali orang yang hampir mati, bahkan membuat seseorang kembali muda. Apalagi kasus Helena yang menggigit jarinya untuk menyelamatkan diri terjadi tidak sampai 1 jam lalu. Seluruh masyarakat kelas atas Jakarta saat ini masih penasaran bagaimana Aldi Gunawan bisa sembuh dari kanker pankreas stadium akhir dan bahkan tampak seperti kembali 20 tahun lebih muda. Sayangnya, Aldi Gunawan sangat tertutup. Dia tidak pernah mengungkapkan apapun, bahkan kepada sahabat dekatnya. Orang lain tidak tahu, tapi Alif Rewa jelas tahu. Dia tahu semua ini adalah ulah Andi, karena Andi pernah mengatakannya sendiri kepada Anita.
Hanya karena alasan ini saja, Alif Rewa sudah rela merendah di hadapan Andi. Merendahkan diri demi tambahan umur 20 tahun. Bagi Alif Rewa itu adalah transaksi terbaik dalam hidupnya. Namun, selain Anita, semua anggota keluarga Rewa yang lainnya tidak bisa memahami keputusan sang kepala keluarga. Menerima kembali Andi saja sudah cukup. Tapi kenapa harus menyambutnya dengan seluruh keluarga di gerbang rumah? Bagi mereka ini terlalu merendahkan diri. Tapi Alif Rewa tidak menjelaskan apapun dan tidak mengizinkan ada yang protes. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa patuh. Tidak lama kemudian, mobil yang membawa Andi berhenti tepat di depan keluarga Rewa. Dari balik jendela, Andi melihat Alif Rewa dan barisan anggota keluarga Rewa yang berjejer di belakangnya. Dia tidak bisa menahan gelombang emosi di dalam hatinya. Dulu saat kedua orang tuanya pergi dari Jakarta karena marah, tidak ada satupun anggota keluarga Rewa yang mengantar mereka. 20 tahun kemudian saat dia kembali, keluarga Rewa justru berbaris menyambut di bawah pimpinan kakeknya. Kondisi ini sungguh kontras. Namun Andi belum langsung turun dari mobil. Sang Kalak sudah lebih dulu keluar dan membuka pintu, lalu dengan sopan dia berkata, "Tuan Andi, kita sudah sampai." Andi Rewa hanya mengangguk ringan. Dia masih belum langsung turun, malah menoleh ke Mary yang ada di dalam mobil dan berkata, "Mary, terima kasih karena sudah mengantarku." Mary tersenyum manis. "Kau masih memakai kata-kata seperti itu kepadaku?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku turun dulu. Nanti malam kau tidak perlu menjemputku. Setelah selesai biar sang Kalak yang membawaku pulang." Mary segera berkata, "Baik, aku tunggu kau di rumah ya." Andi Rewa mengiyakan, baru kemudian dia keluar dari Rolls Royce. Saat itu Rafa hampir mati karena marah. Dia merendahkan suaranya dan mengeluh pada ayahnya Randi. Memangnya dia kira dia siapa? Kakek membawa kita semua keluar untuk menyambutnya. Tapi dia malah duduk saja di mobil menunggu dibukakan pintu. Sungguh keterlaluan. Randi melotot padanya dan menegur pelan, "Jaga mulutmu. Apa kau tidak tahu kalau petaka bisa datang dari mulut?" Rafa hanya bisa cemberut dan diam. Meski di dalam hati dia masih dongkol, tapi dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak ketidakpuasan. Andi Rewa turun dari mobil, tapi tidak langsung menyapa keluarga Rewa. Dia malah berdiri di luar melambaikan tangan ke arah mobil Mary yang pergi, baru kemudian berbalik. Kebanyakan anggota keluarga Rewa merasa tidak senang dengan sikap Andi, tapi Alif Rewa tidak marah sedikit pun. Dia malah dengan penuh semangat menggenggam tangan Andi dan berkata dengan suara terisak, "Andi, kau sudah pergi begitu lama dan akhirnya pulang juga. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Rewa. Aku bisa mati dengan tenang karena sudah melihatmu kembali." Andi Rewa tahu omongan sang kakek ini tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Tapi demi menjaga muka, dia tetap menjawab dengan sopan, "Kakek, selama ini aku sudah membuatmu khawatir." Alif Rewa merasa tersentuh dan berkata, "Tidak apa-apa, yang penting kau sudah kembali." Sambil menggenggam tangannya, Alif Rewa berkata dengan antusias, "Ayo, Andi, kau sudah terlalu lama pergi. Mungkin kau sudah tidak ingat semua orang. Biar kakek perkenalkan satu persatu." Saat itu Andi Rewa melihat Helena di kerumunan sedang menatapnya dengan mata biru yang tidak berkedip, penuh rasa syukur dan permohonan. Andi Rewa hanya bertemu pandang sekejap, lalu berpura-pura tidak melihatnya dan langsung mengalihkan pandangan ke arah pamannya, Randi Rewa. Karena orang pertama yang akan dikenalkan sang kakek adalah putra sulungnya, Randi Rewa. Andi Rewa memang sudah 20 tahun tidak bertemu dengan Randi, tapi wajah pria paruh baya tidak banyak berubah. Jadi dia langsung bisa mengenalinya. Alif Rewa menunjuk ke arah Randi dan berkata, "Andi, ini pamanmu. Masih ingat?" Andi Rewa mengangguk, "Ingat." Lalu dengan sopan dia berkata, "Paman, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu." Meskipun tidak suka dengan Andi, tetapi dia tetap memasang wajah ramah dan berkata, "Andi,
Kami benar-benar senang kau kembali. Selama ini kau tidak tahu betapa kami khawatir padamu." Andi Rewa mengangguk sopan. "Terima kasih, Paman." Randi lalu bertanya dengan senyum palsu, "Andi, kau akan tinggal di Jakarta berapa lama? Nanti biar kakak sepupumu Rafa yang akan mengajakmu jalan-jalan." Pertanyaan ini mewakili banyak orang di sana. Semua ingin tahu apa niat Andi datang ke sini. Apakah hanya untuk menghadiri upacara leluhur lalu pulang ke Makassar, atau akan tinggal lama di Jakarta? Hal ini sangat penting, terutama bagi Randi yang tahu bahwa sang ayah sudah tua dan akan segera menyerahkan kekuasaan. Saat itu dia pasti menjadi penerus kepala keluarga, dan Rafa jadi calon penerus selanjutnya. Tapi, kalau Andi kembali, jelas akan mengganggu rencana itu. Jadi dia harus tahu dulu apa tujuan Andi. Andi Rewa tentu paham makna tersirat di balik ucapan pamannya. Dia tersenyum ringan dan menjawab, "Paman, aku pulang kali ini untuk upacara penghormatan leluhur dan kembali ke keluarga. Setelah kembali, aku tentu sudah menjadi bagian dari keluarga Rewa lagi. Jadi mengenai tinggal berapa lama, jawabannya tentu saja, mau tinggal selama apa, itu terserah padaku." Setelah itu dia menambahkan, "Meski kedepannya aku tidak selalu tinggal di sini, setidaknya kakek harus sediakan satu kamar untukku, karena aku pasti akan sering pulang." Mendengar ucapan Andi, wajah Randi benar-benar muram. Dia paham maksud Andi. Mulai sekarang tidak peduli Andi tinggal di keluarga Rewa atau tidak, ataupun menetap di Jakarta atau tidak, Andi sudah resmi kembali menjadi anggota keluarga Rewa. Randi mengumpat di dalam hati, "Bocah ini benar-benar menjengkelkan kalau bermain seperti ini." Namun di depan ayahnya, dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Jadi dia hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Baik, baik. Yang penting kau sudah kembali." Sang kakek lalu memperkenalkan Andi kepada para paman dan bibinya. Paman ketiga, Fendi Rewa. Paman keempat, Dandi Rewa. Bibi tertua, Anita Rewa. Dan bibi bungsu, Andita Rewa. Saat memperkenalkan Anita, ekspresi Anita sangat antusias. Dia berkata penuh emosi, "Andi, bibi sudah menunggumu bertahun-tahun. Akhirnya kau kembali juga. Ayah dan ibumu pasti sangat bahagia di alam sana." Sambil bicara dia berpura-pura menangis terisak, tetapi tak setetes pun air matanya keluar. Andi Rewa sudah sangat mengenal gaya berpura-pura Anita. Sebagai putri tertua keluarga Rewa, dia bisa dibilang putri tua bangsawan. Sepanjang hidupnya dia arogan dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Jadi kemampuan aktingnya memang tidak mumpuni. Tapi Andi tahu Anita sudah berusaha keras untuk menampilkan rasa haru. Hanya saja air matanya memang tidak mau keluar. Andi pun hanya tersenyum ringan dan berkata sopan, "Terima kasih bibi." Di sisi lain, bibi bungsunya Andita masih tidak banyak bicara. Kedua matanya sudah memerah. Saat sang kakek memperkenalkannya, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia memegang tangan Andi dan menangis terseduh. "Andi, kali ini kau pulang. Jangan pergi lagi ya." Melihat bibinya yang berusia sekitar 40-an itu, Andi tidak bisa menahan kenangan masa kecilnya. Bibi bungsunya ini lebih tua 12 tahun darinya. Dulu waktu Andi masih kecil, dia sangat lengket pada bibinya ini. Karena setiap hari pulang sekolah, bibinya selalu mengajak Andi bermain. Andita sendiri juga sangat dekat dengan ayah Andi. Dan di antara saudara-saudaranya, dialah yang paling dekat dengan sang ayah. Saat itu ayah Andi juga sangat memanjakan adik bungsunya ini dan memperlakukannya seperti anak perempuan sendiri. Apapun yang diminta Andita selalu dikabulkan. Jadi hubungan mereka sangat erat, meski beda usianya cukup jauh. Andi Rewa mengingat bibinya sebagai sosok ceria dan tulus, tidak seperti Anita yang penuh perhitungan sejak dulu. Anita dekat dengan Randi dan menjauhi ayah Andi karena sejak lama sudah memilih kubu. Dia merasa sang kakak tertua pasti akan jadi penerus keluarga.
sedangkan Andita tidak pernah punya niat seperti itu. Saat Andi dan orang tuanya pergi meninggalkan Jakarta, sang bibi sedang kuliah di luar negeri. Kenangan terakhir Andi tentang bibi bungsunya adalah saat semua keluarga mengantar sang bibi yang baru lulus SMA untuk studi ke luar negeri. Waktu itu Andita masih seorang gadis remaja yang ceria dan sekarang sudah memasuki usia paruh baya. Melihat bibinya yang begitu tulus, Andi pun merasa terharu dan dengan hormat berkata, "Bibi, tenang saja. Kali ini aku kembali untuk mengikuti upacara penghormatan leluhur. Sekalipun nanti aku meninggalkan Jakarta untuk sementara, aku tidak akan pernah memutus hubungan dengan keluarga Rewa." Ucapannya ini jelas menunjukkan bahwa meskipun dia akan kembali ke Makassar, dia tetap resmi menjadi bagian dari keluarga besar Rewa. Alif Rewa dan Andita sangat gembira mendengarnya, tapi anggota keluarga lainnya tidak senang. Ucapan Andi tadi berarti dia akan ikut serta dalam perebutan warisan keluarga dan menjadi pesaing baru. Setelah menyapa para sesepuh, kini giliran generasi muda. Yang tertua adalah Rafa, lalu Handi, dan beberapa adik sepupu lainnya. Namun selain Rafa dan Handi, sepupu-sepupu lainnya yang dibesarkan dalam kemewahan dan tidak punya banyak perasaan terhadap Andi yang sudah pergi selama 2 dekade. Mereka hanya basa-basi sejenak. Melihat Andi Rewa sudah dikenalkan ke semua orang, sang kakek Alif Rewa pun tersenyum lebar dan berkata, "Kembalinya Andi adalah hal besar. Mari kita masuk ke ruang utama. Kita duduk-duduk dan ngobrol. Tidak lama lagi para kerabat luar juga akan datang." Semua pun bergerak masuk ke ruang utama villa keluarga Rewa. Helena terus mengikuti Rafa, mencari kesempatan untuk bicara dengan Andi secara pribadi. Namun melihat situasi yang belum memungkinkan, dia memilih menunggu. Di dalam ruang utama villa keluarga Rewa yang luas, sejumlah kursi dari kayu disusun membentuk setengah lingkaran sesuai tradisi leluhur. Di tengah lingkaran adalah kursi utama sang kakek, dan di sisi kanan kirinya masing-masing berjejer belasan kursi. Itulah tempat duduk anggota inti keluarga Rewa. Sedangkan di bagian luar setengah lingkaran, rapi tersusun lebih dari 100 kursi lipat sederhana, tempat duduk bagi para kerabat luar. Alif Rewa membawa Andi ke depan kursi utama, menunjuk kursi di sebelah kanan dan berkata, "Andi, andai ayahmu masih hidup, kursi di kanan ini adalah miliknya. Sekarang ayahmu sudah tiada dan kau sudah kembali, maka kursi ini secara alami menjadi milikmu." Ucapan dan tindakan Alif Rewa mengejutkan semua orang, karena menurut aturan, saat para kerabat luar datang memberi hormat, kakek duduk di posisi utama, anak tertua di kiri, anak kedua di kanan, lalu anak-anak lainnya berurutan. Baru setelah itu, cucu-cucu laki-laki dan terakhir para perempuan. Cucu dari garis perempuan, keluarga luar, tidak diizinkan hadir. Jadi suami dan anak-anak Anita serta Andita tidak datang. Karena anak kedua yaitu Sandi Rewa sudah tiada, seharusnya posisinya diisi oleh anak ketiga, Fendi. Seperti pada peringatan leluhur 12 tahun yang lalu. Namun kali ini Alif Rewa tidak memberikan kursi itu kepada Fendi. Randi merasa ayahnya terlalu memihak Andi dan tidak tahan untuk berkata, "Ayah, aku tahu ayah sangat sayang kepada Andi, tapi aturan keluarga tidak bisa sembarangan diubah. Kalau Sandi sudah tiada, tempat itu seharusnya diberikan kepada Fendi. Biarkan Andi duduk bersama sepupunya Rafa saja." Fendi pun merasa sedikit lega. Ketika melihat Andi hendak mengambil alih posisinya, dia sangat tidak senang. Tapi dia tidak berani protes secara langsung. Jadi dia berterima kasih di dalam hatinya karena kakaknya berdiri membelanya. Namun Alif Rewa mencibir lalu dengan datar berkata, "Aturan itu buatan manusia, dan sebagai kepala keluarga, aku yang menentukan aturan." Setelah itu dia menoleh kepada Andi dan berkata tegas, "Andi, kau duduk di sini."
Tentu saja Andi tidak keberatan. Baginya duduk di samping kakeknya hanyalah permulaan. Suatu saat nanti dia akan duduk di kursi utama sebagai kepala keluarga Rewa. Jadi, menyinggung perasaan paman dan sepupunya hari ini hanyalah hidangan pembuka. Karena suatu hari nanti, dia memang harus membuat seluruh keluarga Rewa tunduk kepadanya. Dia harus menundukkan semua keangkuhan mereka dan membuat mereka belajar membungkuk, belajar tunduk, dan belajar taat. Hanya dengan begitu, dia bisa berdiri kokoh sebagai pemimpin keluarga Rewa. Maka Andi pun tersenyum santai dan berkata tanpa ragu, "Baik, kalau begitu aku akan duduk di sini." Selesai bicara, dia langsung duduk dengan santai di kursi itu. Tidak seorang pun menyangka kalau Andi akan duduk dengan begitu santai dan tenang, seolah-olah kursi itu memang miliknya sejak awal. Fendi yang kursinya diambil langsung murka hingga wajahnya memerah. Awalnya dia pikir, Andi yang baru saja kembali ke rumah keluarga pasti akan sedikit merendah dan menahan diri. Meskipun sang kakek menyuruhnya duduk di situ, paling tidak Andi akan berpura-pura menolak dulu, lalu mengembalikannya kepada dirinya. Tetapi siapa sangka anak itu malah langsung duduk tanpa ragu. Fendi pun tidak bisa menahan diri untuk memaki di dalam hatinya. Brengsek, anak ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia baru saja kembali tapi sudah langsung merampas kursi pamannya. Apakah dia pikir dia bisa menginjak kepalaku untuk naik posisi? Si sulung Randi juga merasa sangat tidak senang. Dia pikir Andi Rewa yang kembali ke keluarga di hadapan ayah dan para paman seharusnya bersikap lebih rendah hati. Tapi ternyata anak itu sama sekali tidak mempedulikan para orang tua. Randi juga menggerutu di dalam hati. Andi ini seolah sedang menampar wajah Fendi, tapi sebenarnya ini adalah peringatan buat anakku Rafa. Secara status, dia tetap cucu, baik dari segi senioritas maupun usia. Dia seharusnya duduk di bawah adik-adikku, bahkan setelah anakku Rafa. Tapi sekarang ayah malah menaruh dia langsung di sebelah kanan, melebihi Rafa dan melebihi adik-adikku. Kalau ayah sebegitu berat sebelahnya, ini sinyal yang sangat berbahaya. Kalau nanti Andi bahkan bisa melampaui Rafa, bukankah kekuasaan keluarga ini akan jatuh ke tangannya? Rafa yang mendengar itu juga merasa marah. Dalam keluarga manapun, cucu sulung dari anak sulung adalah yang paling bergengsi, di mana di mata Rafa, para sepupu dan adik-adik sepupunya itu semuanya hanya akan menjadi bawahannya di masa depan. Bahkan kalau kelak kekuasaan sudah jatuh ke tangan ayahnya, paman-pamannya pun harus melihat suasana hatinya untuk berbicara. Tapi sekarang kakeknya malah mengangkat Andi setinggi ini. Tentu saja dia merasa cemas dan terancam. Anggota keluarga Rewa lainnya juga tidak senang dengan keputusan sang kakek. Tapi tidak ada yang berani berkata secara langsung. Setelah semua orang duduk, sang kalak maju membawa selembar daftar tamu. Lalu dengan hormat menyerahkannya pada Alif Rewa dan berkata, "Tuan, untuk upacara kali ini, dari semua cabang keluarga Rewa di seluruh dunia, total ada 791 anggota yang datang. Semua tercantum dalam daftar ini." Alif Rewa mengangguk puas. Bagus. Itu menunjukkan bahwa mereka semua belum melupakan akar mereka. Sang kalak menyerahkan satu daftar lagi. Ini adalah nama perwakilan kerabat luar yang datang berkunjung hari ini. Total 136 orang. Semuanya adalah kepala keluarga dan pewaris utama dari masing-masing cabang. Urutan di dalam daftar ini adalah urutan mereka masuk nanti. Alif Rewa melihat sekilas dan tersenyum. Lebih banyak daripada upacara sebelumnya. Bagus. Sang kalak menjelaskan, sebagian besar yang datang adalah generasi muda, sekitar umur 16 hingga 25 tahun. 12 tahun lalu mereka masih kecil, jadi belum sempat hadir. Alif Rewa mengangguk dan tersenyum. Bagus. Besok saat upacara ziarah, buku silsilah keluarga harus dibuka. Catat nama-nama generasi muda ini. Leluhur kita,
pasti akan merasa bangga melihat keluarga Rewa yang semakin berkembang. Sangkala menimpali, itu sudah pasti. Lalu dia bertanya, "Tuan, sekarang tinggal 3 menit lagi menuju pukul 9.30. Para kerabat luar sudah menunggu di luar gerbang. Apakah boleh aku mulai mempersilakan mereka masuk?" Alif Rewa mengangguk. "Baik, mulai saja." Kemudian dia berbalik ke arah Andi dan berkata, "Andi, yang pertama masuk nanti adalah keluarga dari paman kedua ayahmu. Kau masih ingat dia?" Andi Rewa menggeleng. "Aku kurang begitu ingat." Alif Rewa tersenyum. "Waktu kau kecil, mungkin pernah bertemu 1-2 kali. Tapi kalian memang jarang bertemu. Karena keluarga paman kedua ayahmu ini tinggal di Kanada. Di antara semua kerabat luar, keluarga paman kedua ayahmu lah yang paling dekat hubungan darahnya. Dia itu adik kandungku." Anggota keluarga lain hanya bisa iri melihat bagaimana Alif Rewa terus berbincang akrab dengan Andi. Tidak lama terdengarlah suara sangkala dari pintu masuk. "Keturunan keluarga Rewa, Arman Rewa, bersama putra sulungnya Bram Rewa dan cucu sulung Fabio Rewa, datang memberi salam." Begitu suara selesai, seorang pria tua berambut putih masuk bersama seorang pria parubaya dan seorang pemuda. Mereka bertiga tersenyum saat berjalan menuju kursi utama. Pria tua itu adalah adik kandung Alif Rewa, yaitu Arman Rewa. Dia tampak gembira saat berkata, "Kakak, lama tidak bertemu." Alif Rewa mengangguk dan tersenyum. "Kau sudah 2 atau 3 tahun tidak kembali, bukan? Masa kau sampai tidak sempat menengok kakakmu ini?" Arman menjawab malu, Kakak, tubuhku makin lama makin rapuh. Beberapa tahun lalu, aku sempat sakit parah. Lambungku bahkan sempat menangani perlakuan khusus dalam hal medis. Kakak pasti ingat bukan? Bahkan aku pernah mengalami penanganan operasi yang cukup serius. Dokter bilang, aku tidak boleh terlalu capek. Karena itu aku jarang keluar rumah. Sebenarnya anak-anak tidak mengizinkanku datang ke sini. Tapi aku bilang, bagaimana bisa aku melewatkan upacara ini? Siapa tahu ini terakhir kalinya aku bisa ikut. Alif Rewa langsung berkata, "Jangan bicara sembarangan. Jaga kesehatanmu baik-baik. 12 tahun lagi kau juga pasti bisa hadir." Arman tersenyum pahit. "Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Kalau bisa hidup 3 hingga 5 tahun lagi saja, aku sudah bersyukur. Mana berani aku berharap 12 tahun. Beberapa hari lalu aku sudah mengatakan kepada anak-anakku, kalau aku wafat nanti, tolong bawa jasadku kembali ke tanah air dan dikubur di makam keluarga Rewa. Tapi mereka sempat keberatan karena merasa terlalu jauh. Nanti susah kalau mau ziarah." Alif Rewa memotong, "Cukup, jangan bicara tentang hal sial. Kali ini kau harus tinggal lebih lama. Kita kakak adik harus berkumpul." Arman mengangguk berkali-kali. "Baik, baik." Lalu dia menoleh ke putra dan cucunya. "Bram, Fabio, kalian tunggu apa lagi? Cepat beri hormat kepada kepala keluarga Rewa." Bram langsung berlutut 1 kaki menggenggam tangan Alif Rewa dan berkata, "Bram memberi hormat kepada paman tua." Anaknya Fabio juga ikut berlutut dan berkata, "Fabio memberi hormat kepada kakek besar." Alif Rewa tertawa senang dan segera membantu mereka berdiri. Ayo, berdirilah. Aku kenalkan kalian dengan seseorang." Saat itu Randi, si putra sulung, sudah sedikit mengangkat pantatnya dari kursi. Sebab menurut aturan, meski semua orang sudah saling kenal, tetap harus ada sesi perkenalan formal. Sebagai anak sulung sudah seharusnya dia yang pertama diperkenalkan. Tetapi belum dia sempat berdiri tegak, Alif Rewa langsung menarik Andi dan berkata kepada ketiga tamunya, "Ini adalah putra dari Sandi, namanya Andi." Saat Alif Rewa mengucapkan nama Andi, Randi langsung jatuh terduduk kembali ke kursinya.
Rasa marah di dalam hatinya sudah membuatnya hampir mati rasa. Sejak ayah meminta seluruh keluarga menyambut kedatangan Andi tadi pagi, semua hal yang berkaitan dengan Andi sudah jauh melampaui batas wajar. Sudah jelas, ayah benar-benar ingin mengangkat Andi naik ke puncak kekuasaan. Bagiku dan Rafa, ini adalah pertanda yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, bisa jadi Andi akan menggantikan posisiku sebagai pewaris keluarga. Sementara itu, begitu Arman dan keluarganya begitu mendengar bahwa Andi adalah putra Sandi, mereka bertiga langsung terkejut luar biasa. Arman menatap Andi dari atas ke bawah, lalu menghela nafas penuh emosi. Benar-benar mirip sekali dengan Sandi. Lalu dia menoleh ke Alif Rewa dan bertanya, "Kakak, bukannya katanya Andi ini hilang selama bertahun-tahun? Kapan kau menemukannya? Ini kabar besar. Kenapa kau tidak bilang lebih awal? Biar kami juga bisa ikut bahagia." Alif Rewa tertawa dan menjawab, "Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu aku menemukannya. Tapi Andi orangnya rendah hati dan selama ini dia juga belum kembali ke Jakarta. Hari ini adalah pertama kalinya dia pulang ke rumah setelah bertahun-tahun." Arman manggut-manggut. Begitu rupanya. Lalu dia kembali menatap Andi, mengulurkan tangannya yang penuh keriput dan menggenggam tangan Andi erat-erat. "Andi, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Rewa. Bahkan sampai sekarang, keluarga-keluarga elit di Amerika Utara masih gentar saat mendengar namanya. Sekarang kau sudah kembali. Kau harus meneruskan semangat ayahmu dan membesarkan kembali nama keluarga Rewa." Andi memang tidak punya kesan terhadap kakek keduanya ini. Tapi dari sikap dan tutur katanya, dia bisa merasakan kalau ini adalah niat tulus dari hati. Maka, dia pun menjawab dengan hormat, "Jangan khawatir kakek kedua. Aku pasti akan melakukan yang terbaik." Arman tampak sangat senang dan berkata, "Bagus, bagus sekali. Putra Sandi kembali ke keluarga Rewa. Ini sungguh berita besar. Besok saat upacara ziarah leluhur, para leluhur kita pasti akan merasa sangat bangga." Bram, ayah dari Fabio, juga berkata dengan penuh emosi, "Dulu Sandi adalah cahaya keluarga Rewa. Di masa mudanya, semua dari generasi kami sangat mengaguminya. Semoga Andi bisa mewarisi kehebatan ayahnya dan menjadi cahaya berikutnya bagi keluarga Rewa." Alif Rewa tertawa dan berkata, "Aku percaya Andi pasti bisa." Setelah itu dia berkata pada Arman, "Adik, bawa Bram dan Fabio duduk di samping dulu. Karena kita sudah mulai agak terlambat, kita percepat saja. Tidak perlu perkenalan satu persatu." Arman mengangguk, "Baik kakak, kami duduk dulu. Silakan lanjutkan." Di sisi lain, Randi semakin merasa kesal di dalam hatinya. Selama proses penyambutan ini seluruhnya, sebagai anak sulung aku bahkan tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk berdiri menyambut tamu. Benar-benar ini seperti membukakan jalan untuk Andi. Saat Randi masih dipenuhi amarah, rombongan tamu kedua mulai masuk ke aula utama. Sama seperti sebelumnya, Alif Rewa hanya memperkenalkan Andi kepada para tamu luar. Randi si anak sulung lagi-lagi diabaikan dan bahkan tidak diberi kesempatan menyapa satu kata pun. Dalam waktu setengah jam, puluhan cabang keluarga Rewa dan lebih dari 100 orang kerabat luar sudah selesai menyampaikan penghormatan. Yang hubungan darahnya paling dekat adalah dua adik kandung Alif Rewa dari ibu yang sama, disusul sepupu dari nenek yang sama, dan semakin ke belakang hubungan kekerabatan pun semakin jauh. Setelah semua orang selesai, Alif Rewa berdiri dan berseru dengan suara lantang, "Terima kasih kepada semuanya yang sudah datang dari jauh. Kalian semua adalah keturunan keluarga Rewa. Tidak peduli di mana kalian berada, darah para leluhur Rewa mengalir di tubuh kita semua. Jadi dalam upacara ziarah kali ini, selain memperingati leluhur kita bersama, aku juga berharap
kita semua bisa lebih bersatu dan kompak, agar keluarga Rewa bisa semakin berkembang dan berjaya di seluruh dunia. Tepuk tangan meriah langsung meledak di dalam aula utama. Sebagai kepala keluarga Rewa, Alif Rewa merasa sangat bangga dan tersenyum puas. Sekarang ini, keluarga Smith sedang menghadapi berbagai serangan. Anak sulung dan anak keduanya hilang tanpa jejak. Kekuatan keseluruhan mereka pun sedang anjlok. Dia pun menambahkan dengan semangat, "Aku yakin saat data pendapatan tahun ini keluar, keluarga Rewa akan melampaui keluarga Smith dan menjadi keluarga nomor 1 di seluruh negeri ini." Sekali lagi tepuk tangan menggema. Namun tepat saat Alif Rewa sedang berpidato penuh semangat, sebuah konvoi besar sedang melaju menuju kediaman keluarga Rewa. Konvoi itu terdiri dari lebih dari 20 mobil Rolls-Royce hitam, diikuti beberapa mobil Range Rover panjang, dan yang paling mencolok adalah 30-an truk trailer datar yang masing-masing mengangkut beberapa peti mati murahan dan rendah kualitasnya. Karena trailer tersebut tanpa dinding pengaman, semua peti mati itu diikat mati dengan tali merah mencolok di atas kendaraan. Yang lebih mengerikan lagi, masing-masing peti mati dihiasi bunga merah besar dari pita sutra merah. Melihat itu, para pengawal dan penjaga rumah keluarga Rewa langsung siaga penuh. Lebih dari 100 penjaga berdiri menghadang konvoi tersebut, sementara gerbang utama kediaman langsung ditutup rapat. Seorang kepala pengawal keluar dan berteriak ke arah Rolls-Royce, "Ini tanah keluarga Rewa, orang asing dilarang mendekat. Kalau tidak pergi sekarang juga, jangan salahkan kami kalau bertindak keras." Mobil Rolls-Royce paling depan perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka dan Arjuna, raja harimau berbaju putih dari pasukan Galesong, melangkah turun. Kepala pengawal langsung melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kau? Apa maksudmu datang kemari dengan cara seperti ini?" Arjuna tertawa dingin. "Kau cuma anjing penjaga. Kau tidak layak tahu siapa aku. Pergi dan beritahu semua anggota inti keluarga Rewa bahwa pemimpin kami sudah mengirimkan peti mati untuk mereka. Suruh mereka keluar merangkak dan sujud, lalu tanda tangan penerimaan satu persatu." Kepala pengawal keluarga Rewa langsung marah besar. "Kurang ajar! Kau berani datang ke sini untuk cari mati? Pergi sekarang juga atau aku akan tidak sungkan." Kepala pengawal ini adalah petarung level bintang 3. Kekuatannya setara dengan Tuan Robert dari keluarga Smith. Dalam pengetahuannya, satu-satunya petarung bintang 4 adalah Reza Tanujaya. Dia tidak menyangka kalau Arjuna adalah petarung bintang 6 sejati. Karena itu dia sama sekali tidak bisa menilai kekuatan lawan. Arjuna meliriknya penuh amarah, matanya berisi aura membunuh. "Kau pikir seekor anjing jalanan seperti kau bisa menggonggong di depanku?" Lalu dia mendesis dingin, "Matilah kau!" Begitu kata-kata itu selesai, Arjuna langsung melayangkan pukulan ke arah perut kepala pengawal. Pukulan itu terlalu cepat, sampai semua orang di tempat tidak bisa melihat gerakan tangannya. Dalam sekejap, kepala pengawal itu langsung terpental ke belakang seolah tertabrak peluru. Dari mulutnya menyembur darah dengan tekanan tinggi, menciptakan kabut merah di udara. Dia terbang jauh terpental, lebih dari puluhan meter dan menghantam keras gerbang rumah keluarga Rewa. Matanya membelalak, wajahnya pucat, dan secara kasat mata perutnya terlihat penyok parah. Kemudian tubuhnya tergelincir seperti karung jatuh, menghantam tanah dengan keras dan mati seketika.